Selamat datang dalam Growing Together. Mari, sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita hidup di dunia yang penuh tantangan. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menuntut keberanian untuk berdiri teguh di dalam iman, berbicara kebenaran, dan juga mengambil langkah yang benar. Seringkali rasa takut, kekhawatiran, dan keraguan membelenggu kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita ragu untuk melangkah. Kita ingin taat, tetapi seringkali merasa tidak cukup kuat untuk berani melangkah. Setiap manusia dituntut punya keberanian. Jangan menyimpan keberanian itu untuk diri sendiri, tetapi untuk dilakukan dalam tindakan nyata, terutama yang secara khusus, keberanian dalam iman yang teguh untuk Tuhan. Ingat, Daniel di Alkitab dia berani taat kepada Tuhan, walaupun semua orang di sekelilingnya melakukan yang salah. Ingat juga Daud, anak kecil yang berani melawan Goliat. Bukan karena mereka super kuat, tapi karena mereka tahu siapa yang berdiri di pihak mereka. Tuhan yang maha besar. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tapi untuk itu, kita perlu berani. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Paulus menuliskan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius, anak rohaninya. Timotius adalah pribadi yang agak pemalu, masih muda, dan mungkin sedikit takut dalam pelayanan dan kehidupan imannya. Paulus ingin menguatkan Timotius agar jangan menyerah karena tekanan dan ketakutan. Dia mengingatkan bahwa keberanian yang diperlukan untuk kehidupan iman bukan datang dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan adalah bukan sekedar takut biasa, tapi ketakutan yang sangat bisa membuat seseorang mundur, pengecut, kehilangan semangat. Roh ketakutan membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan cukup kuat menopang kita. Tidak berani melangkah maju padahal Tuhan sudah buka jalan. Membuat kita hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran, bukan dalam kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Malah Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan yang berarti adanya kuasa ilahi yang memberikan kemampuan untuk bertindak dan efektivitas dalam menghadapi kesulitan. Contohnya, meski hidup pribadi lagi berat, punya masalah keluarga, keuangan, kesehatan, tetapi tetap setia datang ke gereja, tetap melayani, tetap menyemangati orang lain, bangkit lagi setelah gagal bertahan dalam tekanan tanpa menyerah. Roh yang membuat kita tetap percaya bahwa kekuatan Tuhan cukup buat kita, sehingga di tengah kelemahan, tekanan, masalah, dan lain-lain, kita tetap bisa berdiri tegak dan melangkah maju bersama Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10,
karena ketika aku lemah, aku kuat. Tuhan juga membangkitkan kasih. Kasih yang tidak egois, kasih ilahi. Kasih ini memampukan seseorang untuk mengutamakan orang lain, bahkan saat mengalami resiko dan pengorbanan. Mengampuni yang pernah menyakiti, bukan karena kita kuat, tetapi Tuhanlah yang membangkitkan kasih dalam hati kita. Sehingga kita bisa berkata, aku memaafkan kamu. Walaupun hati pernah disakiti karena itu. Kalau kita merasa susah buat mengasihi orang tertentu, itu sinyal buat datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus membangkitkan kasih-Nya dalam hati kita. Tuhan juga memberikan ketertiban, atau arti lain adalah pikiran yang sehat. Hal ini juga berarti disiplin diri, kemampuan untuk berpikir jernih dan bertindak bijaksana di bawah tekanan. Contoh, kita bisa mengendalikan emosi di saat marah. Punya disiplin dalam kehidupan rohani, bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Tuhan mau kita jadi saksi yang bukan cuma berani, tapi juga hidup di dalam ketertiban dan kebijaksanaan. Paulus mengajarkan kepada Timotius dan juga kepada kita tidak boleh dikendalikan oleh rasa takut. Sebaliknya, Tuhan memperlengkapi kita semua dengan kekuatan, power untuk mengatasi tantangan. Kasih, love, untuk melayani dengan hati yang benar. Ketertiban atau pikiran sehat, safe, disciple, untuk tetap tenang, bijak di tengah badai. Keberanian yang sejati bukan sekedar semangat buta, tetapi hasil dari kekuatan Allah. Kasih yang murni dan pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kita menghadapi tekanan hidup, pelayanan, atau bahkan penganiayaan, kita tidak perlu takut. Karena roh yang Tuhan berikan adalah roh keberanian. Kita perlu melatih hidup kita supaya penuh kuasa, penuh kasih, dan penuh disiplin. 3 hal penting untuk kehidupan dan pelayanan yang efektif. Rasa takut yang membuat kita menyerah bukan dari Tuhan. Kalau kita merasa takut, ingatlah Tuhan sudah memberikan kita semua perlengkapan yang kita butuhkan untuk menang. Marilah kita mencurahkan keberanian kita untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.